bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarkannya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini, Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, overthinking terlalu bermain dengan kerasnya dalam akal pikir orang-orang Farisi. Lantaran hanya karena Yesus berteman dengan pribadi-pribadi yang diberi stigma buruk dalam tata hidup bermasyarakat, lalu mereka mempertanyakan jati diri keguruannya sebagai seorang guru rohani. Berhadapan dengan pertanyaan ini, jawab Yesus kepada mereka, "Aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Maka dari itu, percayalah, overthinking itu mampu membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan di dalam hidup ini. Jadikanlah pelajaran cara berpikir orang Yahudi untuk hidup kita. Ingatlah, tidak ada satu orang pun yang tahu isi hatimu. Belajar jujur dengan dirimu, supaya kamu bisa benar-benar mengalami Tuhan Yesus ada di pihakmu dan saat kamu juga ada di pihak Dia. Kita pun mesti melihat dari pengalaman hidup Matius, pegawai pajak duduk di kantor bea dan cukai, sepi dan tenang menghitung uang. Lantaran hanya karena mendengar ajakan dari Yesus, "Ikutilah aku," serta merta dia pun mengikuti Yesus tanpa bertanya terlebih dahulu. Siapa tahu dalam hati kecilnya dia sudah mendengar berita tentang pribadi Yesus yang banyak berbuat untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Maka dari itu, jalannya memang sepi, tetapi bukan berarti salah arah. Terkadang yang berjalan tenang justru paling tahu tujuannya. Siapa tahu inilah yang disimpan di dalam hati Matius, sehingga dia mau ikut Yesus dengan tanpa bertanya terlebih dahulu. Maka dari itu, saudara-saudariku, di dalam hidup ini dengarkanlah baik-baik. Rasa senang kadang menipu, rasa susah kadang mendidik. Maka jangan cepat menilai hidup hanya dari perasaan. Terkadang kita harus berpikir terlebih dahulu untuk memutuskan segala sesuatunya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.